Iya kan? Bini meninggal, ada bini mudo suku ma'ruf min bini bah. Iya kan? Aku tak kayu ada warna itu di Bali ubeku kue. Aku lah banyak laki-laki nanang konsumsi ube kue tua. Iya kan? Jam tuangnya kanai mati. Jadi apa nak kematian ini? Jadi carinya nak mudo gantinya. Nala sakai umur kalau nana puluh umur hari cari umur 35 dah ada. Kalau lah 68 suruh lupa kok nak mengganti bini awak ganti mudo-mudonya 59. Iya kan? Baru itu orang 59 itu rasanya lah menopos. Kalau dicari bini umur 20 ya kan? Kemudian dia mengandung aku layan nak melewat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal ard wa lan tablughal jibala ula. Sadaqallah. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus beserta jemaat Masjid Agung kaum muslimin yang terhormat. Apakah yang menyebabkan manusia ada hidup di muka bumi ini congkak dan sombong? Apa penyebabnya? Karena Allah memberitahukan kepada kita melalui Al-Quran, ketika manusia itu sudah diciptakan oleh Allah, yang dimasukkan ke dalam diri manusia itu dulu sifat wujud. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat wujud dimotori oleh iblis, sifat takwa dimotori oleh malaikat. Tapi yang dahulu masuk itu ke dalam diri kita, walaupun kita ada yang jadi ustaz, jadi buya, jadi ulama, sifat wujud itu yang dulu masuk. Fa'al-amaha fujuraha wa taqwaha. Dan sifat wujud inilah yang telah ada di dalam diri kita sejak bayi. Ambo cucu ambo nampak yang kadang dulu ketika nyoba umur dia 2 tahun, atunya minta kue, dibawa ke lapau, di balian kue ke awak. Biko tiba di rumah akhir antan sakare. Katanya ini bukan makanan orang tua, tidak boleh. Padahal yang membalian awak, jopiti awak, tapi tak aku yang berbagi. Itu sudah ada di dalam diri anak-anak. Itu sebabnya dalam suatu mainan nanti bagian di keluarga bisa anak baca kak bagarumbe. Itu sifat wujud. Sedangkan sifat takwa datang dan kayu setelah manusia itu dididik, baru sifat takwa itu ada di dalam dirinya. Jadi yang menyebabkan manusia sombong itu karena di dalam dirinya ada sifat wujud. Kemudian yang mengiringi itu apa? Kita lihat lagi dalam ayat lain, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu suka melampaui batas.
artinya membangkang kepada peraturan Allah. Yang menyebabkan dia membangkang atau melampaui batas itu apa? Ar-ra'a ustaghna, bahwa dia telah melihat dirinya sudah mampu dengan harta, mampu dengan materi, mampu dengan kekuasaan, mampu dengan pangkat, mampu dengan jabatan. Kebanyakan manusia melampaui batas karena telah merasa dirinya mampu itu. Melampaui batas ketentuan Allah itulah yang disebut sombong. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah benar iblis yang seperti itu? Ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Ketika ditanya oleh Allah, apakah yang menyebabkan engkau enggan untuk memberi hormat kepada Adam? Yang namanya iblis itu menjawab, ana khairun min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Jadi menurut iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, api itu lebih mulia dari tanah. Padahal kalau kita lihat, itu semuanya sederajat. Dalam membutuhkan api, kita membutuhkan tanah. Dalam membutuhkan tanah, kita membutuhkan air. Dalam membutuhkan air, kita membutuhkan angin. Keempat-empatnya itu ada di dalam tubuh kita. Unsur api, unsur tanah, unsur air, unsur angin. Itu maka bapak-bapak, kalau awak kabuang air ladang, didahului dengan aku boleh lepas tu beraminan. Bukan kamu silau pandang tampuk sirian dan bauki dibunuh lamang dan ladang. Indah kantui awalan ampudu ciri dan balapie de usut mako babaut. Di karena doa angin itu di dalam tubuh awak, mako awak akan kaum muslimin, air itu labir 70% di dalam tubuh awak. Kalau tidak, tubuh awak akan menjadi nasi. Jadi iblis mengecekkan api labir mulia dari tanah. Dengan api masak sambal, dengan api menggalaga air, dengan api kampang 25 nasi. Yuk. Tapi bisakah tiap api dibuat bangunan? Tidak bisa. Dan bisakah tanah itu bapak-bapak apa yang ditanam di sana menjadi subur? Tidak. Kalau tidak disiram oleh air. Setelah tanaman disiram oleh air, bisakah langsung berbunga dan berbuah? Tidak. Karena tanaman itu belum nikah, belum kawin. Apa dan menikahkan tanaman karena tubuh juga jarak adalah angin. Sebagian adalah apa? Sebagian adalah kumbang. Jika ibu angin, bapak-bapak tabang bibit tanaman dan tentu batalu jobidin dan latino. Itulah yang membuahi. Kalau angin tidak ada, masih diberikan oleh Allah untuk berkembang biak tanaman itu melalui kaki labah dan kaki ramu-ramu. Hingga labah dan ramu-ramu di bumbu jantan
laki bibitnya di kaki bikonyo itu hari kuno batino saat itulah itu dapat kawin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, iblis kecolongan mengatakan api itu lagi mulia dari tanah. Inilah yang menyebabkan dia sombong. Kaum muslimin para jemaah, apakah manusia semenjak berkuasa dulu menjadi raja sudah ada yang sombong? Itu sudah banyak. Kalau nanti ceritakan Al-Quran itu namanya Namrud, ayah Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat bahwa di zaman Namrud itu berkuasa, untuk ukuran saat itu senjatanya lah canggih pun. Alat pembunuh massalnya juga sudah canggih. Tentaranya sangat banyak. Kekuasaannya tidak terbatas. Semua birokrasi yang memilikinya itu patuh dengan Namrud. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, inyo menyembah patung. Jadi kerasulan itu dari rasul yang satu ke rasul yang satu lagi itu jaraknya ada dan jauh, ada dan agak kaki, ada dan jauh banget. Ketika umat itu sudah ditinggalkan oleh rasulnya, banyak umat itu yang murtad. Malah banyak menyembah patung. Di saat-saat seperti itu Allah mengutus Nabi lagi untuk Namrud dan kaum-kaumnya itu diutuslah Nabi Ibrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin ditanya oleh Nabi Ibrahim, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sajak pagi itu menyembah ikut. Tidak tahu kami lah, saja nenek kami lah kami dapat ibu menyembah itu. Kalau kuliah berubah tajuk jelek nak membuat sesembahan kok kenapa ini? Kita yang tukang awak sendiri nak membuat. Baru kau salah, ya kami baik ilmu dulu. Bisa tak memberi manfaat patung-patung ini? Dan bisakah mendatangkan mudarat? Sampai tiba dialog itu Pak, dialog jadi buntu. Orang itu tidak bisa menjawab lagi. Kaum muslimin mengkobipai dari sana. Karena Nabi Ibrahim ini sudah diutus oleh Allah menjadi rasul, suatu sifatnya yang sangat dipuji oleh Allah, ya kan? Apa? Wa ma kana minal musyrikin. Walaupun semua orang di negeri beliau itu terlibat agama musyrik, Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu mengikuti orang musyrik. Aturan Allah menyuruh di dalam Al-Quran kan Nabi Muhammad kawa fattabi'u, maka ikutilah olehku millata Ibrahim, agama Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Apalagi kalau assalamualaikum jo salam Pancasila. Itu bapak-bapak Nabi Ibrahim. Ya kan? Jadi nabi-nabi itu dulu Pak, dia mental dari Allah. Walaupun rajo dan salah, nyobarani menyampaikan ke rajo. Bangku itu imannya luar biasa. Jadi kalau orang imannya luar biasa, bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Ya kan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mempunyai iman luar biasa itu tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya,
dan tidak pula dia bersedih hati. Jadi sifat nabi-nabi itu Pak menyampaikan dan mana inyo tak takut kadi tangko, tidak takut cari siksa, tidak takut kadi dibunuh. Itu nabi-nabi. Sebahagian orang sesudah nabi, ulama-ulama adonan itu adonan tak taluk dengan. Sebab karena hubbud dunia. Bapak-bapak, kalau hukum dunia menyerang ulama, ulama pun tetap mematuhi dan salah. Itu kalau hukum dunia. Jadi nabi-nabi itu maka Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah kawah dalam surah As-Saffat, ya kan? Wa tarakna alaihim fil akhirin. Kami tinggalkan namamu untuk ditiru di orang sesudah engkau. Kadzalika najzil muhsinin. Seperti inilah pembalasan kepada orang yang suka berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba kami yang benar-benar beriman. Bapak-bapak kaum muslimin, ba'amal kocino menjadi sombong menentang Allah. Karena inyo tak mempelajari Islam. Kalau tidak mempelajari Islam, pasti tidak membaca Al-Quran. Makanya Cino tidak tahu kisah Nabi Ibrahim, tidak tahu kisah Raja Namrud. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, Cina kalau terjadi perang dunia ketiga, mereka itu sudah mengklaim inyo dan terjadi pemenang. Karena senjata Cina itu Pak, jualan pemunah masalnya telah mengalahkan Amerika. Ya kan? Sesudah itu ekonominya maju. Sebahagian negara Afrika bukan saja lagi di bawah ketundukan kepadanya, tapi lah manuka pitinya jopiti Cino. Jadi Zimbabwe itu Pak, pitinya tiap hari untuk transaksi balajoko itu piti Cino. Jadi kan, tidak piti negaranya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, kita lihat di Indonesia, Kabupaten Kokan Ebo di Natuna, menangkap ikan. Bukan harimau Cina itu Pak, itu bapiwah makannya. Sekali bapiwah itu Pak, ratusan ton ikan daging. Ya kan? Kemudian orang menjaga laut awak, kemudian melaporkan ke kantor pusat. Itu bapak-bapak sinyal awak itu nyogaduh dek kapal barangnya. Jadi nelayan itu nyokawal nyokapal barang. Makanya anak dilaporkan itu tidak sampai ke kantor pusat awak. Nah, artinya di dalam Islam juga ada mencilok arat orang lain. Itu bapak-bapak. Ya kan? Kemudian kata orang ahli perang, kalau kita tidak kalah umat Islam kau mengadu, kalau tidak dirapikan persatuan menurut Al-Quran dan hadis, kalau kita mengandalkan kekuatan melawan Cina itu kini itu sampai jam sepak kalah Indonesia itu. Tidak sampai bulan, sampai jam. Itu canggihnya persenjataan. Inilah yang membuat dia ar-ra'ahus aghna, merasa dirinya lama
mampu dalam segala hal, mampunya ingin menguasai dunia. Sebabnya karena tidak mempelajari Islam. Makan dan sebab kalau Nabi surga anu sate, kalau ningkaruang biawak, ya kan, ular, kalalawa, manci, lipeh itu orang kadang namanya kapuyuh. Lipeh itu kalau matalua kak, mana teh talunya nak lipeh keluar dari talua itu cacian. Jadi menurut kesehatan kak, kapuyuh atau lipeh dan tabalik nak amu bisa balik lagi kak, apa pijak malatui barunya nak boleh karena bisa masuk ke dalam pori kaki orang. Bakal mau biak dalam tarik. Di Cina itu dia makan je. Yang goreng, nyosok, ular, manji, kalalawa. Kerana dia tidak mempelajari Islam. Kalau enggak gadang, contohnya babi. Menurut Islam babi haram, tak ada babi peliharaan, tak ada babi hutan. Namanya babi haram. Sedangkan jami senang halal, bapak-bapak, ibu-ibu, tak boleh membunuhnya jo penopok. Ya kan? Harus jo pisau tajam. Ini pula dicari jawi itu bahatu dilakak kepalanya jo martel sampai mati. Itu darahnya tak keluar. Ya kan? Jadi apa yang diajarkan Islam itu mendatangkan manfaat. Jadi awak bapak-bapak kaum muslimin para jemaah jangan diandalkan ilmu jo kekuatan awak, tapi andalkanlah kekuatan Allah. Caranya apa? Awak jangan pernah syirik. Awak harus taat beribadah. Awak tak boleh baca musaji harus taruh diramikan. Salat harus tetap berjamaah. Itu tak. Jadi selama manusia konsekuen taat kepada Allah, tak ada peranan ditakui ciyo. Dan orang-orang sombong itu sejak dulu dan kekal kekuasaannya. Kalau ia menyangkut, dia tak katalog di siang. Ya kan? Tak tahunya di balik itu ada Allah. Allah pun nak punya awak senyum, nak punya badan awak inyo. Kalau apa tak pengaruh itu iklan di TV jangan. Kan banyak iklan-iklan di TV ajan terpengaruh apa itu lah. Turun yang sajalah hukum Allah nanado di badan orang. Jangan terpengaruh. Orang-orang manusia ingin merubah tubuh, ya kan? Katanya lah dirancang dari yang diciptakan Allah. Bapak-bapak kiranya zat dan dimasukkan ke badan Allah menyuburkan kanker. Orang manusia yang ingin bukunya licin nyobaco alat-alat untuk pembarasir kulit di TV nyobali kirola nyobakai seminggu mengoresian bukunya itu merah-merah basisik ada pun orang dahulu badak bare saja licin muka. Badak bare itu nyeserak pun orang baik, juga saladri, juga pandan. Aku babali dalam dan maha-mahan. Jika bapak-bapak kulit pisang kuihnya mengecil, kalau ibu makan pisang akan kulitnya selama ke dalam tuak, itu gosok muka. Dingin dong. Gosok muka. Itu tahun 60-an lanjut aja di ini. Gosok muka. Sudah tu bilas juaya nek minum buku. Aku tidak dibagi alat-alat kecantikan di iklan.
rusak kulit. Ulama saya apa? Maaf ibu-ibu, nafsu biologis itu tak sama jodoh dulu lagi. Ikan bini meninggal ada bini mudo suku maru bin bini pak. Iya kan? Aku tak kayu ada orang lalu di Bali ubeku kue. Aku lah banyak laki-laki nanang konsumsi ube kue pak. Iya kan? Jangkuannya kanai mati. Jadi apa nak kematian ini? Jadi carinya nak mudo gantinya. Nala sakai umur kalau nana puluh umur ada cari umur 35 ada. Kalau lana 8 suruh umur kok nak mengganti bini awak ganti mudo-mudonya 59. Ya kan? Baru itu orang 59 itu rasanya lah menopos. Kalau dicari bini umur 20 ya kan? Kemudian dia mengandung aku lain nak pelewat berarti. Jadi iklan-iklan di TV apa dan apa dan. Dah ikut awet muda, ikut menambah tenaga. Dah awak kalau ada yang menambah tenaga tambah habis je. Dah tambah kue. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi kalau indah dipelajari Al-Quran, kalau indah agama Allah dan diturui, kok nyoba hasilnya udah sama jolayang-layang naik, angin nado, banang panjang, karate raja, bingkai balan naik, layang-layang. Ya kan? Tapi beko ombak badan tur, angin basiru, hujan badai timur, karate layang-layang sabit, bingkainya patah, taraju putui, kira-kira banyak orang. Tidak bisa ada. Itu namanya istidraj. Nanti kekal perbuatan itu tidak ada terbang. Perbuatan yang salah pasti dipangkas oleh Allah. Tidak. Banyak pribadi awak itu banyak negara kampung negara ini. Pribadi awak seorang siapa? Cubalah Pak kalau acok maniai orang, araswan sudah tu setahun 2 tahun, awak masih niai orang. Ya kan? Kalau mengumpulkan narato dari nanaram, kundak nyorampok, nyoramadiyah, kundak ditangkap KPK, kundak nyobaka rumah awak Allah. Abdi itu. Baru kau tahu seperti itu. Ada orang mengaku seperti itu. Di mana tinggi itu orang kali itu akan. Atau kau sudah mengajinya duduk-duduk dalam kamar musajid jauh. Tak ada orang tanya orang bolehnya sendiri. Abu ko abi nasa boleh minta ampun. Tahu dua tak mau berzakat. Sedang kemenakan sekolah tak mau bantu. Nyo sekolah lulus jadi pegawai di Riau kerana lahir di Riau. Pitih untuk pai training jauh tak ada. Agaknya kalau meniang pinjamnya mau pitih lagajian atau mau bayar nanti. Kamawa untuk kesempurnaan syarat menjadi pegawai kami ke training ke kepulauan. Tu isi satu. Ambo mengeceknya dan tolong saya berdoa kaitan. Sedangkan Nabi Pak dan makbul doanya, doa Nabi itu kan makbul. Ya kan? Ada namanya orang banyak utang dulu, ada salinan doa dan Nabi baca doa. Ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kurang kau banyak utang tak? Tak ada apa baik.
tujuan Nabi doa ko jangan duduk sedih musaji bakal jauh. Mengalam pandai, aku pandai baladang kurma ya Rasulullah. Yulai pandai, cara-caranya bisa ala rumah bor jadi. Iya kan? Anjuan dia Nabi bibit kurma, indak salah tang lepak, sapanuh parat neganya tanam. Sedang Nabi saya tak mau doa dengan tulang. Makbul doanya Pak, ya kan? Coba kalau ada salinan doa Pak, baca salah dari itu Nabi. Sudah, tunjukkan doa, tunjukkan cara membaca, dia bibit korma. Asal itulah bodoh. Jadi kemanakan tak simpati nomor Ustaz. Makuaraku abid abakah. Jadi secara pribadi awak menantanglah bahwa ia utang di dunia itu selalu dia kira. Jadi Namrud itu tak muat apa, tak muat patuh ke Nabi Ibrahim, tak muat jadi gengsinya. Ajwa ketika itu dihancurkan kaum musyrik di zaman Nabi Ibrahim kebak jo langau saja. Langau kedua Pak, ada langau babiso, ada langau tak babiso. Nan babiso langau pun namanya labah. Kuliah Pak cakau labah tu kat sikur, cakau langau serupa Pak. Bedanya kaki labah tu singkit dan di belakang panjang dan di muka. Tu kulit sayurnya tu pirang, tapi nyo pakai riso. Kalau langau lah mengantah, itu nyo jadi langau biasa lagi uang. Di mana yang menurut uang kapal kan? Jadi orang nan bapak-bapak nan naik kuih nan salah apa? Bisunya kan cabut orang yang di uang saja. Nah, itu apa? Anu ikut di sana salah kan? Tak berani memang bantuan. Sama itu. Jadi labah kalau lama mantap, minggu sedikit uang kapal lepas. Bingung. Kalau diulang bisu, kalian jangan ditukar di titik. Hanya mengikut. Jadi datanglah langau pemilihan. Tidak Namrud, duduknya serang. Orang-orang menaiki Namrud mati bergelimpangan di pantai dek langau babisu. Lama. Ya kan? Macamnya orang mati lah banyak tu hari-hari berminggu-minggu. Takut Namrud bapak. Nyo saboi benteng. Aturannya kan patuh ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyo bakal tak mati. Ya kan? Nyo bakal Nabi Ibrahim itu nyo suruh api dingin Allah. Nampak di nyo tuah kebesaran. Kinilah di mati rakyatnya itu diserang oleh langau babisu. Andaknya sadar. Nyo boleh benteng, nyo manuk ke dalam benteng. Terakhir nyo turunkan ayat dari Allah ke Nabi Muhammad, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, mati akan menjumpai kamu walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Rupola masuk labah si kue ke benteng kebak. Nyomanuk di balik kain gorden. Namrud tolah lalu bapak-bapak masuk labah kain gorden. Lagi dua pun di dalam kan lunak sebabnya barai tarui. Tarui unta yang gigi unta. Termasuk kita jalan. Kita semua salah disawat. Mudah-mudahan Allah memberi juga kesehatan kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.